Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kejahatan Cyber dan Keamanan Digital. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Muhammad Fikri Farizi, yang kedua Nur Syariah, yang ketiga Syawal, yang keempat Muhammad Ali Asfar, yang kelima Dejani Febriana, yang keenam Muhammad Yusuf. Nah, untuk materinya saya berikan ke pemateri pertama yaitu Nur Syariah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa itu kejahatan cyber dan keamanan digital? Kejahatan cyber merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sarana utama dalam melakukan tindakan kriminal, sedangkan keamanan digital merupakan upaya perlindungan terhadap sistem, jaringan, dan data dari berbagai ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau mengganggu informasi. Next. Adapun prinsip keamanan atau SIA Triad. Salah satu konsep dasar dalam keamanan digital adalah SIA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, kemudian integrity atau keutuhan, dan availability atau ketersediaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri kedua Muhammad Yusuf, silahkan. Baik, di sini ada jenis kejahatan cyber. Beberapa jenis yang paling umum antara lain yang pertama phishing. Phishing dilakukan dengan cara menipu korban untuk memberikan informasi pribadi melalui media digital. Yang kedua ada hacking. Hacking merupakan tindakan mengakses sistem tanpa izin dengan tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri informasi. Yang terakhir, ransomware. Ransomware digunakan untuk mengunci data korban serta meminta tebusan agar data tersebut dapat diakses kembali. Next. Terus ada perbedaan ethical hacking dan cybercrime. Ethical hacking merupakan aktivitas yang dilakukan secara legal dengan tujuan untuk menguji dan meningkatkan keamanan sistem. Terus cybercrime merupakan aktivitas ilegal yang dilakukan tanpa izin dan bertujuan untuk merugikan pihak lain. Perbedaan utamanya adalah ethical hacker bertujuan untuk melindungi sistem, sedangkan pelaku cybercrime bertujuan untuk mengeksploitasi kelemahan sistem. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri ketiga, Syahwal dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, yaitu materi selanjutnya yaitu peran profesional IT. Yang pertama yaitu mengamankan sistem dan jaringan. Profesional IT bertanggung jawab melindungi sistem dan jaringan dari berbagai ancaman cyber. Yang kedua yaitu melakukan audit keamanan, yaitu profesional IT melakukan pemeriksaan berkala untuk menemukan dan memperbaiki celah keamanan. Terus yang ketiga, mengedukasi pengguna, yaitu profesional IT memberikan pemahaman kepada pengguna tentang pentingnya menjaga keamanan data. Terus yang terakhir yaitu menerapkan etika profesi, yaitu profesional IT harus bekerja sesuai prinsip etika agar tidak merugikan pihak lain. Next.
Nah, adapun dampak bagi profesi IT yaitu peningkatan tuntunan kompetensi teknis dan pemahaman etika bidang keamanan. Terus, tanggung jawab lebih besar dalam menjaga keamanan data dan sistem informasi. Dan meningkatnya kebutuhan spesialisasi di bidang cybersecurity dan keamanan digital. Terus munculnya dilema etika dalam pengambilan keputusan terkait privasi organisasi. Adapun dampak sosialnya yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan teknologi digital, terus timbulnya kerugian ekonomi bagi individu perusahaan maupun institusi, terus meningkatnya risiko penyalahgunaan data pribadi dan penyalahgunaan privasi. Terus yang terakhir yaitu perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih waspada menggunakan teknologi digital. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk pemateri keempat, Muhammad Ali Asfar, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi studi kasus yang kami ambil di sini yaitu kasus kebocoran data Tokopedia tahun 2020 yang melibatkan sekitar 91 juta data pengguna yang bocor dan diperjualbelikan di internet, termasuk informasi seperti email, username, dan password yang telah dihash. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem keamanan serta pentingnya peningkatan perlindungan data. Selain itu, kasus ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital dan menegaskan pentingnya penerapan etika serta tanggung jawab dalam pengelolaan data pengguna. Next. Adapun analisis etika yang kami lakukan yaitu yang pertama ada pelanggaran privasi, yang dimana data pribadi pengguna tidak terlindungi sehingga dapat diakses oleh pihak tidak berwenang. Yang kedua, kurangnya tanggung jawab, perusahaan belum maksimal dalam menjaga dan mengamankan data pengguna. Yang ketiga, ada dampak terhadap pengguna. Pengguna berisiko mengalami penipuan atau penyalahgunaan data akibat kebocoran. Dan yang terakhir, ada kelemahan sistem keamanan. Adanya celah sistem menunjukkan perlindungan data belum optimal. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri terakhir kami, Muhammad Fikri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikutnya ada solusi kasus. Solusi untuk mencegah kebocoran data adalah dengan meningkatkan sistem keamanan seperti enkripsi dan autentikasi ganda, melakukan audit keamanan secara berkala, serta menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat dan sesuai etika agar data pengguna tetap aman. Next. Adapun kesimpulan, kejahatan siber merupakan ancaman yang terus berkembang di era digital, sehingga keamanan digital menjadi sangat penting. Perlindungan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna. Perbedaan ethical hacking dan cybercrime menegaskan pentingnya etika profesi IT, serta peran profesional IT dalam menjaga keamanan dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai materi kejahatan cyber dan keamanan digital. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.